A ini pinter banget gitu, ranking 1 terus. Nah, teman-teman lihat, tanyain berapa nilai rata-rata keseluruhan rapotnya gitu, mata pelajarannya, 87 misal, aku 87. Nah, berarti kan itu batas mentoknya mungkin, walaupun mungkin ada yang 88, 89, tapi itu udah tertinggi karena dia paling pinter, misal kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ukur kalau nilai teman-teman itu berbedanya sedikit, misal dia mulai hari ini 3 sampai 8 Januari adalah penetapan siswa eligible. Ya, penetapan siswa eligible itu merupakan penetapan bagi siswa siapa aja sih yang bisa mengikuti SNBP ini. Mengingat hanya siswa-siswa tertentu yang bisa mengikuti SNBP atau siswa terbaik di sekolahnya yang bisa mengikuti ini. Nah, agar teman-teman mengetahui lebih dalam mengenai sistem dari penentuan siswa eligible ini yang dilakukan oleh sekolah, mari kita bahas di video ini. Jadi hari ini merupakan penetapan siswa eligible dimulai tanggal 3 Januari sampai dengan 8 Januari. Ada sekitar 6 hari ya dimulai dari hari ini. Nah, hari ini mungkin pihak sekolahmu itu sedang mencari informasi mengenai penentuan siswa eligible-nya itu bagaimana. Apakah ada penentuan sistem terbaru dari tahun sebelumnya. Dan bisa jadi besok sudah penetapan untuk beberapa sekolah. Bisa jadi juga ada sekolah yang terakhir banget penetapan siswa eligible-nya. Sampai siswanya itu menunggu-nunggu. Ini kita mau daftar SNBP atau enggak nih sekolah kita? Kok belum juga penetapannya? Nah, ada juga yang seperti itu. Tapi di sini aku bakal memberikan sedikit gambaran mengenai mekanisme sekolah dalam menetapkan siswa eligible. Yang pertama, kita bahas dari sekolahku dulu. 2 tahun yang lalu aku mengikuti SNPTN dulu namanya, yang sekarang SNBP. Aku melalui proses eligible juga, penentuan siswa eligible. Dulu sekolahku menggunakan sistem yaitu dikumpulkan terlebih dahulu di lapangan, misalnya di lapangan, waktu itu aku ingat benar di lapangan, itu dikumpulkan angkat tangan siapa yang mau masuk ke PTN melalui jalur rapot, seperti itu. Nah, di situ cukup banyak yang angkat tangan, termasuk aku juga angkat tangan, dan di situ dikumpulkan, silakan yang enggak bersedia mengikuti jalur ini atau enggak mau kuliah silakan masuk kembali ke kelasnya. Nah, bagi teman-teman yang teman aku juga termasuk aku yang mau masuk PTN dan mau mengikuti jalur rapot ini, jalur SNBP ini, jadi stop dulu di lapangan. Nah, kemarin terhitung ada kurang lebih 40 orangan yang mau ikut di jalur SNBP ini. Nah, kemarin kuotanya itu 40 orang itu IPA plus IPS. Di sekolahku nggak ada jurusan bahasa. Jadi ada IPA dan IPS. Nah, berhubung itu banyak kuotanya kemarin ada 20% sekolahku B ya gitu, tapi muridnya itu banyak, jadi kuotanya itu cukup lah gitu, kuotanya itu nggak sampai terpenuhi gitu ya, udah, jadi ibaratnya kami itu 40 orang itu udah pasti eligible, tapi kami tetap diurutkan, diperingkatkan siapa yang 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah, sampai yang paling akhir. Nah, tapi seluruh 40 orang itu merupakan siswa eligible karena kuotanya pas gitu, baik IPA ataupun PS. Nah, di situ sekolah melakukan pemeringkatan juga, diurutkan dari yang 1 sampai dengan yang terakhir. Di situ untuk ada nih nanti kolom di bagian SNBP-nya itu di PDSS kalau nggak salah itu ada kolom peringkat paralel sekolahnya gitu. Nah, itu berguna di situ. Jadi tetap ditetapkan siapa urutan-urutannya. Misal, aku kemarin dapat ke urutan 4 kalau nggak salah ya, lupa aku. 4 pokoknya masuk di 5 besar gitu ya, gitu. Nah, di urutan situ. Jadi aku masukin. Berarti aku tingkat paralelnya ke-4 gitu. Nah, ada juga sekolah yang mengikuti menetapkan siswa eligible-nya itu menggunakan sistem dia itu menarik terlebih dahulu berapa orang peringkat ke-10. Misal tuh kan ada yang sekolah tuh banyak banget ya kelasnya. Baik IPA itu sampai mungkin 6 kelas, 7 kelasan IPA gitu. Bahkan ada yang sampai 8 kelas untuk IPA. Nah, di situ dia mendata siswa-siswa yang ranking di kelasnya kayak gitu. Dia ranking 10 besar. Nah, dia data dan dia peringkatkan di situ, diurutkan sampai stop gitu. Jadi dia nggak seluruh siswa itu nggak dihitungnya, jadi yang 10 besarnya aja dihitungnya gitu. Nanti akan muncul sendiri gitu. Nah, itu 2 contoh gitu ya bagaimana siswa menetapkan siswa eligible-nya. Berkenaan dengan Kak, apakah nilai 87 itu termasuk siswa eligible? Ya, aku nggak bisa iya atau enggak, karena di masing-masing sekolah itu berbeda. Ada yang 87 itu kecil gitu ya, karena dia itu banyak sekali siswa yang dapat 90 gitu. Ada juga yang 87 itu tingkat tertinggi di sekolahnya. Jadi aku nggak bisa bilang iya kamu termasuk eligible atau enggak kamu nggak termasuk eligible karena nilainya kecil. Enggak, karena itu berdasarkan dari sekolahmu sendiri. Jika sekolahmu itu misal sekolah unggulan yang dapat nilai tinggi pun susah, kayak nilai 90 itu susah, kayak nilai 80-an aja susah, itu bisa jadi teman-teman yang 80
6 atau 85 itu sudah peringkat tertinggi gitu. Kalau di sekolah aku dulu itu nilai yang tertingginya berapa ya, 91 kayak gitu, 91 aku dapat 86 kemarin itu di situ. Nah dari yang ranking 1 ke ranking 2 itu cukup jauh, ada 2 angka atau 3 angka gitu. Jadi itu nilai di sekolahku. Berbeda lagi dengan jika dia masuk ke sekolah lain. Nah misal aku masuk ke sekolah lain, bisa jadi aku menjadi peringkat pertama karena di sekolah tersebut sangat susah untuk mencari nilai gitu teman-teman. Jadi aku nggak bisa bilang kamu eligible atau enggak karena itu berdasarkan sekolahnya. Kalau teman-teman mau lihat patokan dari sekolahnya teman-teman, lihatlah yang sekiranya ada siswa yang paling pintar menurut teman-teman. Misal tuh teman-teman IPA 3, ada yang IPA 1. Nah mungkin teman-teman merasa si A ini pintar banget gitu, ranking 1 terus. Nah teman-teman lihat, tanyain berapa nilai rata-rata keseluruhan rapotnya gitu, mata pelajarannya 87 misal, aku 87. Nah berarti kan itu batas mentoknya mungkin, walaupun mungkin ada yang 88, 89, tapi itu udah tertinggi karena dia paling pintar misal kayak gitu. Nah teman-teman bisa ukur kalau nilai teman-teman itu berbedanya sedikit, misal dia 87, teman-teman itu 80, kemungkinan ada gitu ya. Nah gitu caranya untuk menentukan, memprediksi apakah teman-teman itu nanti kalau teman-teman kayak ada kesalahan mungkinnya di sekolah teman-teman itu bisa teman-teman komplain gitu ya, Pak kok aku nggak masuk siswa eligible, kan nilai aku segini gitu, mungkin ada alasan lain gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa prediksi juga karena penentuannya sudah aku bahas di video di atas ini nih tentang penentuan siswa eligible. Jadi teman-teman tuh nggak buta bagaimana sekolah teman-teman itu menentukan siswa eligible-nya, apakah emang bener siswa ini pantas gitu atau tidak gitu. Bisa jadi kan ya kita nggak mikir buruk gitu, tapi kan bisa jadi ada siswa anak guru di situ yang nggak pintar-pintar amat, dia masuk siswa eligible gitu teman-teman. Jadi biar nggak buta-buta amat lah menurutku. Jadi silakan diinfokan ke sekolahnya gitu penetapan siswa eligible, atau ya sekolah kan nggak mau ya diajarin kayak gimana gitu. Tapi kayak teman-teman itu nggak melek, coba kita harus melek gitu ya tentang jadwal ini karena bisa jadi lupa, sekolah itu bisa jadi lupa gitu. Bahkan ada yang nggak tahu tuh, misal tanggal 3 Januari ini udah penetapan, dia belum tahu, dia tahunya baru tanggal 4 misal, itu kan udah lewat 2 hari tuh. Jadi kan kita bisa mempersiapkan gitu loh teman-teman, maksudnya kita bisa mempersiapkan kalau seandainya kita itu siswa eligible, kita harus melihat terlebih dahulu mata pelajaran pendukungnya yang mana, prodi yang tepat itu yang mana, dan passionnya yang mana gitu. Kita bisa melihat, memprediksi, dan kita juga menganalisis gitu di mana kita nih cocoknya dan di mana kira-kira nilai rapot kita ini yang kuat gitu. Jadi kita bisa prediksi seperti itu. Pertanyaan yang ada di kolom komentar yang udah aku jawab, tapi aku bahas di sini juga mengenai Kak, gimana, ada nggak minimal dari rata-rata yang siswa eligible? Mungkin minimalnya 79 gitu ya, minimal rapotnya 79. Nah misal walaupun kuota itu udah belum terpenuhi, siswanya itu belum terpenuhi, nilai 79 yang di bawah 79 itu nggak bisa diambil walaupun dia itu masuk ke dalam kuota siswa eligible. Jawabannya adalah tetap teman-teman, tidak ada ketentuan batas minimal rata-rata rapot siswa eligible. Jadi bersaingnya itu di dalam sekolahnya sendiri. Itu kan ada tulisan tuh siswa terbaik di sekolahnya, ya berarti patokannya sekolahnya gitu loh. Berbeda dengan siswa terbaik di kota Palembang misal, ya enggak gitu. Nanti akan aku bahas lebih lanjut ngapain sih setelah jadi siswa eligible. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.